saya Stephanie Ruth Sirait dengan NIM 220201005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode perlindungan pantai dengan menggunakan konsep hybrid engineering. Yang pertama itu ada mengapa perlindungan pantai penting. Yang pertama itu untuk mencegah abrasi, erosi dan abrasi. Dengan pantai menghadapi erosi akibat gelombang, badai dan kenaikan permukaan laut yang menyebabkan hilangnya lahan pesisir dan kerusakan infrastruktur. Yang kedua, melindungi ekosistem. Pantai adalah habitat bagi mangrove, terumbu karang dan biota laut yang mendukung biodiversitas dan rantai makanan. Yang ketiga, keamanan dan komunitas pesisir. Perlindungan pantai mencegah kerusakan rumah, lahan pertanian, dan fasilitas umum akibat banjir atau badai, menjaga mata pencaharian seperti perikanan. Yang kedua, apa itu hybrid engineering? Hybrid engineering adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai teknik dan metode dari disiplin ilmu yang berbeda untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam rekayasa dan desain. Dalam konteks perlindungan pantai, hybrid engineering mengintegrasikan elemen rekayasa keras seperti struktur fisik dan rekayasa lunak seperti penggunaan vegetasi dan teknik alami untuk mengatasi masalah erosi pantai dan dampak perubahan iklim. Terus selanjutnya ada tujuan hybrid engineering itu ada 7. Yang pertama untuk mengurangi erosi pantai, meningkatkan keberlanjutan, meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim, mengintegrasikan teknik tradisional dan modern, meningkatkan estetika dan fungsi sosial, mengurangi biaya pemeliharaan, mendorong keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, perbedaan metode tradisional dan hybrid engineering. Yang pertama itu ada pendekatan dan filosofi. Dalam metode tradisional itu mengandalkan teknik rekayasa keras seperti dinding penahanan, revetment, dan struktur fisik lainnya. Pendekatan ini seringkali bersifat defensif dan fokus pada pembuatan penghalang fisik untuk melindungi pantai. Yang kedua itu ada hybrid engineering, yaitu menggabungkan teknik rekayasa keras dan lunak seperti penggunaan vegetasi pantai, struktur buatan, dan teknik alami. Pendekatan ini lebih holistik dan berfokus pada integrasi antara manusia dan alam. Yang kedua itu ada biaya dan pemeliharaan. Dalam metode tradisional, biaya awal dan pemeliharaan bisa sangat tinggi, terutama jika struktur mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim. Yang kedua, hybrid engineering itu dapat mengurangi biaya pemeliharaan dalam jangka panjang dengan menggunakan solusi yang lebih alami dan berkelanjutan. Prinsip hybrid engineering itu ada integrasi, yaitu menggabungkan struktur buatan dan solusi alam untuk melindungi optimal. Yang kedua ada sinergi, struktur keras menahan gelombang awal, solusi alam menstabilkan sedimen. Yang ketiga keberlanjutan, yaitu minimalkan dampak lingkungan dan mendukung biodiversitas. Yang keempat itu ada adaptasi lokal, disesuaikan dengan kondisi geografis, iklim, dan sosial setempat. Yang kelima itu ada pemantauan, yaitu evaluasi rutin untuk memastikan jangka panjang. Selanjutnya ada komponen hybrid engineering. Yang pertama itu ada hard engineering, itu pemecah gelombang atau breakwater, mengurangi energi gelombang, tembok laut atau seawall melindungi dari abrasi, groin menahan sedimen untuk mencegah erosi. Yang kedua ada soft engineering, yaitu penanaman mangrove untuk menstabilkan sedimen, mendukung biodiversitas, rehabilitas terumbu karang untuk mengurangi gelombang, habitat biota laut, vegetasi pantai itu rumput laut atau dune grass untuk menahan pasir. Oke, ini ada contoh studi kasus itu ada di Indonesia yang berlokasi di Pantai Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Latar belakangnya itu adalah erosi parah menyebabkan kehilangan lahan dan banjir di daerah pesisir, di desa pesisir. Pendekatannya itu ada 2, yaitu satu pemasangan pemecah gelombang atau permabel, itu biasa bambu atau beton. Yang kedua itu penanaman mangrove secara massal oleh komunitas. Hasilnya dari 2015 sampai 2023 itu pengurangan erosi hingga 70%, peningkatan biodiversitas yaitu ikan dan kepiting, manfaat ekonomi yaitu perikanan dan ekowisata. Studi kasus yang kedua itu ada di luar
Indonesia atau yang berlokasi di pantai Louisiana di Amerika Serikat. Latar belakangnya adalah kehilangan lahan akibat badai dan erosi diperparah oleh aktivitas minyak. Pendekatannya itu ada dua, yaitu pembangunan terumbu tiram atau oyster reef sebagai pemecah gelombang alami, yang kedua pemasangan groin untuk menahan sedimen. Hasilnya itu perlindungan pantai dari gelombang badai, peningkatan populasi tiram dan ekosistem laut, dukungan ekonomi lokal maupun perikanan tiram. Selanjutnya ada keunggulan hybrid engineering, itu ada 5. Yang pertama ada efektivitasnya itu untuk melindungi pantai dari gelombang pasir, gelombang besar dan erosi. Yang kedua keberlanjutan, yaitu mendukung ekosistem dan mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga efisiensi biaya, kombinasi solusi mengurangi biaya pemeliharaan jangka panjang. Yang keempat adaptabilitas untuk disesuaikan dengan kondisi lokal, yaitu iklim atau geografi. Selanjutnya ada manfaat sosial, yaitu untuk meningkatkan pendapatan komunitas melalui ekowisata atau perikanan. Selanjutnya ada tantangan implementasi. Itu ada biaya awal tinggi, yaitu strukturnya itu bakalan keras seperti pemecah gelombang yang membutuhkan investasi besar. Pemeliharaannya itu harus rutin, yaitu contohnya mangrove atau terumbu karang itu kan butuh perawatan yang berskala. Selanjutnya kondisi lokal, yaitu bergantung pada iklim, jenis tanah, dan arus laut. Kurangnya kesadaran pada masyarakat atau pemangku kebijakan yang mungkin kurang untuk memahami manfaatnya. Baru selanjutnya ada koordinasi, yaitu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan ilmuwan. Selanjutnya inovasi hybrid engineering, itu ada material rumah ramah lingkungan. Itu contohnya tuh beton berpori, struktur bambu atau biokonsentrate. Selanjutnya ada teknologi pemantauan, yaitu drone dan sensor untuk memantau erosi dan pertumbuhan vegetasi. Lalu ada bioteknologi untuk teknik percepatan pertumbuhan mangrove atau terumbu karang. Contohnya ada 3D printed coral reefs. Selanjutnya ada desain adaptif, yaitu struktur modular yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari presentasi kali ini adalah hybrid engineering adalah solusi inovatif yang menggabungkan hard dan soft engineering untuk perlindungan pantai yang efektif dan berkelanjutan. Keunggulannya itu untuk melindungi pantai, mendukung ekosistem, dan hemat biaya jangka panjang. Studi kasus ini ada di Demak dan Louisiana yang menunjukkan bahwa berhasilnya pendekatan ini. Selanjutnya ada tantangan seperti biaya dan pemeliharaan dapat diatasi dengan inovasi dan keterlibatan masyarakat. Ajakannya dukungan dan perlindungan pantai melalui kolaborasi penelitian dan aksi lokal. Sumber yang saya dapat dari presentasi kali ini ada di PPT. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.